Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Agronema Nusantara. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, keadaan yang luar biasa dan tetap semangat. Teman-teman, di sesi video kali ini Semi Agro, kenapa kok tidak ada bunga aglonema di sini? Karena di sini Semi Agro akan mengadakan Q&A, question and answer. Nah, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman aglonema yang di komentar-komentar video saya. Dan saya sudah memilih beberapa pertanyaan yang saya anggap itu sudah mewakili beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dan nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kalau memang teman-teman setuju, kita adakan Q&A seperti ini lagi, pertanyaan dan jawaban dari Semi Agro dan ala Semi Agro. Untuk teman-teman semua, komen di bawah kalau memang teman-teman setuju, nanti kita akan buatkan lagi. Tapi syaratnya harus ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman Agronema Nusantara. Langsung saja kita mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Dens Martana. Pak, kalau antrakolnya sudah expired, masih bisa dipakai nggak? Kalau expired kan sudah kadaluarsa, jangan dipakai. Beli lagi yang baru. Sayang aglonema kita dibeli yang sudah kadaluarsa. Yang kedua dari Totok. Kalau misah untuk mengambil anakan, apa harus dibongkar keseluruhan? Nah, saya pernah melakukan yang saya bongkar dan saya pernah melakukan yang tidak saya bongkar. Kalau memang tunasnya itu bisa kita korek sedikit, media yang di atas permukaan potnya itu kan kelihatan, bisa kita langsung potong. Nah, tapi jangan lupa bekas lukanya tetap ditutup pakai fungisida ataupun pakai betadine atau kapur sirih ala Semi Agro. Next, ini wow, pertanyaan ini dari teman-teman aglonema di Bali, dari Cornelis Bali. Setelah disiram kokopit, apa harus ditutup plastik agar tetap lembab atau terbuka begitu saja? Lalu tempat penyimpanannya apakah tetap harus kena sinar matahari? Mungkin ini di video perbanyakan masal yang saya potong-potong bonggol itu banyak. Kalau saya, setelah saya siram, langsung saya letakkan di rak. Seperti biasa, tetap langsung kena sinar matahari tanpa saya sungkup atau tanpa saya tutup plastik. Tapi semuanya berbalik ke teman-teman semuanya. Berbeda itu indah, yang penting tujuan kita sama, ya. Terus pertanyaan yang keempat dari Mas Bung Aduhai. Ini pertanyaan dari Mas Bung Aduhai. Kalau mau pindah pot dan media, apakah floral foamnya ikut ditanam atau dibuang, Om? Mungkin ini pertanyaan yang dipotong pucuk tanpa akar ya, di video saya yang pertama. Kalau saya, tidak saya buang untuk mengurangi stres. Yang pertama alasannya. Yang kedua, kenapa tidak dibuang, Om? Karena akarnya kan juga masih pendek ya. Mungkin dia baru tembus di floral foamnya sekitar 1 cm, 2 cm. Kalau kita paksa bongkar, nanti takutnya patah. Toh nanti pada saat 6 bulan berikutnya kita mau ganti media, akar sudah banyak, kita bisa buang di sini. Ya, Pak Mas Bung, semoga ini bisa membantu. Next, pertanyaan dari Sigit Adi Prabowo. Gimana caranya supaya aglonema tumbuh lurus, nggak doyong ke samping? Ya diluruskan toh, Om. Ya nggak doyong ya diluruskan. Mungkin aglonema di tempatnya Om Sigit Adi Prabowo ini diletakkan di teras. Kalau di teras, pasti tajuknya akan mengejar cahaya. Datangnya cahaya dari mana? Ya dari halaman. Pasti akan doyong. Doyong itu agak miring toh. Nah, nanti bisa Om Sigit Adi Prabowo bisa putar arahnya, dibalik 180 derajat.
Jadi yang tadinya ndoyong ke depan dibalik ndoyong ke belakang, nanti akan tegak lurus lagi mengejar cahaya dari halaman rumah kita. Kemungkinan seperti itu. Teman-teman aglonema, saya awal bikin video tentang aglo ini dari awal memang niatnya apa yang saya lakukan itu saya terjemahkan lewat video dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalaupun ada perbedaan apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, baik teknik-tekniknya, cara-caranya, ya anggap itu sebagai khasanah yang bisa memperkaya pengetahuan kita, gitu ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan karena masing-masing punya cara masing-masing, punya cara sendiri-sendiri. Lanjut lagi, tapi sebelum lanjut kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, biar lebih padam seruputan kopi panas istri tercinta. Pertanyaan selanjutnya teman-teman dari Atin Nuryatin. Oh, mau tanya, kalau batang agloloyot harus diapakan? Buat video ya. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama dan permintaannya nanti kita jawab juga. Om, kalau batang loyot, aglo kita harus diapakan? Yang pertama, satu, kita potong batang yang busuk atau loyotan. Yang kedua, pastikan di bekas potongannya di batang itu sudah tidak ada spot merah atau bintik-bintik merah yang ada di tengah batang. Kalau masih ada dan teman-teman paksakan, pengalaman saya, aglo itu akan tetap loyot. Itu pengalaman saya. Jadi potong dulu sampai bersih, semuanya bersih, terus dilap pakai tisu, dioles pakai penutup luka. Dan langkah selanjutnya, caranya lihat di video saya menumbuhkan akar di aglonema sakit yang pakai metode pasir kali. Mbak Atin Nuryatin, Bunda Atin Nuryatin bisa lihat video saya yang dulu itu menumbuhkan akar pada aglonema yang sakit ya. Dicek aja, nanti semoga bermanfaat video itu dan berhasil menangani aglonema yang loyot untuk Bunda Atin Nuryatin. Juga buat teman-teman yang lain kalau mengalami hal yang serupa bisa dipakai, diaplikasikan di tempat Bunda, tempat teman-teman semua. Karena kemarin ada yang komen berhasil menggunakan metode pasir kali, seneng banget saya, seneng banget mendengar mereka teman-teman berhasil menggunakan metode yang saya pakai, yang saya share lewat video saya dan bermanfaat. Tujuan utama saya itu bermanfaat dan mungkin ini berkah dari doa-doa teman-teman yang komen di bawah mendoakan saya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, doa yang sama dari kami untuk teman-teman semuanya. Lanjut lagi dari Agung Lanang, boleh usul Om Andi untuk dibuatkan video penanganan aglonema yang baru datang beli online tanpa media dan dengan media ala semi aglo. Terima kasih Om Agung Lanang. Nah, kalau teman-teman yang setuju, saya buatkan tentang penanganan video tentang penanganan aglonema yang baru datang ala semi aglo. Komen di bawah nanti kalau memang setuju, karena banyak kendala yang dihadapi teman-teman aglonema menangani aglonema yang baru datang. Terutama, maaf saya tidak diskriminasi, maaf sekali lagi saya tidak diskriminasi antara aglonema impor dan perbanyakan lokal, antara aglo impor dan perbanyakan lokal. Semuanya sama asalkan kita menanganinya dengan teknik dan cara yang tepat ya. Jadi jangan takut beli aglonema impor asalkan kita menanganinya dengan tepat. Kalau memang teman-teman nanti setuju,
akan saya buatkan video tentang penanganan adenoma yang baru datang. Syaratnya komen di bawah kalau teman-teman setuju. Terus apakah teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama, kendala-kendala tentang penanganan aglo yang baru datang? Jangan lupa komen di bawah ya. Lalu pertanyaan dari Zainab Banawi, media tanam berupa sekam mentah langsung dipakai atau difermentasi? Ini pertanyaan yang bagus. Saya fermentasi, tapi syarat dan ketentuan berlaku Bunda Zainab Basnawi, karena saya di tempat penggilingan padi atau di selepan, kalau orang Jawa bilang, saya mencarinya itu di tumpukan yang tengah, jadi bukan, kan di penggilingan padi sisa-sisa sekam itu kan sudah menumpuk gitu toh. Saya carinya yang di tengah. Kalau yang atas masih baru, kalau yang bawah sudah terlalu lapuk, sudah terlalu lama, saya pakainya yang tumpukan yang di tengah. Kira-kira itu sudah difermentasi oleh alam ya gitu. Semoga ini bisa membantu Bunda Zainab Basnawi atau Om yang Bunda mungkin ya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Sri Endah Suryaningsih, Pak, baiknya nyiram aglo pagi atau malam? Nah, nyiram aglo pagi atau malam, kalau ini tidak ada ketentuan baku teman-teman aglonema. Mau disiram pagi boleh, asalkan jangan terlalu matahari sudah terlalu tinggi, nanti gosong daunnya kalau kita terlalu siang. Terus kalau mau siram di saat malam boleh juga, bebas. Nah itu karena apa? Kita sesuaikan saja dengan keleluasaan waktu kita. Kalau misalnya teman-teman aglonema pagi ada kesibukan, harus bekerja, aktivitas yang lain, ya tidak ada salahnya kita menyiram di waktu malam. Misalnya kalau teman-teman sempatnya menyiram pagi, silakan disiram pagi, bebas ya teman-teman, boleh. Pertanyaan selanjutnya dari Eli Nurlaili, berapa hari sekali menyiram cacahan aglonema, disungkup atau tidak? Kalau masalah sungkup atau tidak tadi sudah, saya tidak sungkup, menyiramnya saya sesuaikan, saya samakan dengan aglonema saya yang lainnya gitu ya. Lalu dari Puskesmas Kedung Waringin, semua bahan pupuk dan obat bisa nggak disatukan atau dicampur dalam satu penyemprotan? Ya jangan, mosok ya insektisida anti hama itu dicampur sama vitamin B1, dicampur lagi sama fungisida, dicampur lagi sama ZPT. Ya jangan dicampur seperti itu, jangan. Kalau gaduh-gaduh dicampur enak, tapi kalau kayak begini yo jangan, mendingan satu persatu ya, lebih baik satu-satu ya. Soalnya apa? Dengan kita memberikan perhatian satu persatu, kita juga sekaligus bisa mengontrol, menikmati tanaman kita. Bisa dipakai kok, misalnya minggu ini vitamin, minggu depannya pupuk, minggu depannya lagi insek, minggu depannya lagi fungi. Jadi kan nanti setiap minggu sekali ada kegiatan dalam memberikan treatment. Terus jatuhnya kan juga 1 bulan 1 kali. Pertanyaan selanjutnya dari Maria, cara pemakaian nabur Dekastar berapa minggu atau bulan? Lo Dekastar itu slow release, jadi dia terurainya pelan-pelan. Kalau di dalam dosnya itu tertulis sekitar 120 hari, tapi pada prakteknya bisa dipakai 120 hari kan 4 bulan, kita bisa pakainya 4-6 bulan kok ya. Nanti setiap 4 atau 6 bulan kita nabur itu ya. Ini dari Maria tadi masalah pemakaian Dekastar. Lalu dari Abdul Hakim Muhyiddin, kira-kira berapa hari akan keluar akarnya Bang? Oh ini di video rahasia menyangkok keluar akar.
ada beberapa ada aglonema yang memang agak lama keluar akarnya, seperti sukson. Sukson kalau dicangkol memang agak lama, tapi rata-rata 1,5 bulan mungkin keluar akar ya. Kalau kebetulan di batangnya itu sudah ada mata akarnya, cepet kok, tidak ada 1 bulan bisa keluar. Semoga bermanfaat untuk Abdul Hakim Muhyiddin. Ini pertanyaan terakhir di sesi video Q&A yang pertama ini dari Sumi Abdul ya. Akar bagus itu warnanya putih atau coklat? Kalau warna coklat apakah harus dibuang semua? Nah, ini permasalahannya apa dulu, untuk perbanyakan atau sekedar pindah media, ganti media? Akar yang berwarna putih itu akar yang bagus, iya akarnya. Akar yang berwarna coklat apakah harus dibuang? Tidak harus, asalkan akar itu masih cerah, asal akar itu enggak busuk, nggak loyot, nggak apa-apa, diteruskan. Tapi kalau saya, daripada kebanyakan akar yang tidak produktif, mendingan saya kurangin akar yang tidak produktif, biarkan akar itu yang bagus nanti lebih cepat produktif untuk mensuplai makanan, mencari makanan untuk tanaman kesayangan kita. Itu teman-teman, beberapa pertanyaan yang saya ambil dari komen-komen di video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, semoga bisa membantu teman-teman. Dan kemarin saya juga sangat bahagia membaca komentar dari siapa, saya lupa menulis itu, katanya, Om ini akan saya share ke ibu saya di Banyumas, terima kasih yang sudah komen, silahkan di share. Kalau memang itu bermanfaat, silahkan di share. Kalau tidak bermanfaat ya sudah, biarkan saja. Tapi kalau bermanfaat silahkan di share, siapa tahu juga bisa membantu teman-teman yang lainnya. Begitu ya teman-teman ya. Mohon maaf segala kekurangan yang dalam penyampaian saya. Untuk teman-teman, semoga selalu dalam keadaan yang hebat, keadaan yang luar biasa, tetap semangat, selalu berpositif, semangat beraglonema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.